Gila, ada pejabat yang bilang tolol ke rakyatnya sendiri. Lu bayangin aja, rakyat lagi panas-panasnya malah disiram bensin yang makin panas lah. Lu mikir gak sih? Lu dibayar sama siapa? Hah? Lu cuma pakaian rakyat. Lu mikir gak almarhum Gus Dur, mantan presiden kita, pernah mau coba bubarin DPR? Jadi lu pikir beliau juga tolol? Hah? Mungkin ke sana. Dan ternyata Presiden Soekarno juga dulu pernah bubarin DPR. Berarti lu anggap tolol juga gitu. Secara langsung lu udah menghina pahlawan bangsa nih. Bubarin DPR ini kadang-kadang nih ya, masyarakat boleh kritik, boleh komplain, boleh caci maki, nggak apa-apa kita terima. Tapi ada adab istiadat yang mesti disampaikan. Apakah dengan bubarkan DPR memang meyakinkan masyarakat bisa menjalani proses pemerintahan sekarang ini? Belum tentu. Maka jangan menyampaikan hal-hal seenaknya, bubarin DPR. Jangan. Memang yang ngomong itu rata-rata orang yang nggak pernah jadi duduk di DPR. Kita boleh dikritik, mau bilang anjing babi bangsat nggak apa-apa, mampus nggak apa-apa. Tapi ingat bahwa kita selaku wakil rakyat juga punya kerja-kerja, punya empati. Jangan merasa bahwa komplainan, silahkan kritik mau ngapain aja boleh, tapi jangan mencaci maki berlebihan. Itu karena merusak mental manusia. Yang begitu adalah mental orang tertolol sedunia. Catat nih, orang yang cuman mental bilang bubarin DPR, itulah orang tolol sedunia. Kenapa? Kita ini emang orang pintar semua? Enggak, bodoh semua kita. Tapi ada tata cara kelola bagaimana menyampaikan kritik yang harus dievaluasi oleh kita. Kita memang belum tentu benar, belum tentu hebat, enggak. Tapi minimal kita mewakili kerja-kerja masyarakat yang mumpuni untuk teman-teman masyarakat semuanya. Jangan dikit-dikit DPR ngomongin masalah ini dihujat, nggak apa-apa. Mau hujat sampai mampus sudah nggak apa-apa. Masih berdiri DPR-nya sampai kapanpun, tidak akan berubah. Sama aja. Terima kasih ya. Oke, Mas Roni, terima kasih Bang. Rakyat minta dibubarkan kok mencaci maki sih, beda ya konteksnya. Ngomongnya itu nggak nyambung ya. Suara rakyat ingin membubarkan DPR dan nggak ada tuh yang namanya caci maki. Rupanya Bapak Dewan 1 ini si paling pintar rupanya. Ini semakin membuat rakyat semakin panas. Oke teman-teman, kemudian kita lanjut dengan pernyataan dari Rocky Gerung. Anggota DPR itu tadinya pengemis, meminta suara kita tuh. Pak Rocky kasih suara dong, nanti kita ini. Dia nggak bisa surat ke saudara. Begitu dia masuk DPR, kok dia jadi penguasa? Lu dulu kacung, ngemis suara rakyat. Kan itu yang mesti kita ubah. Anda itu adalah pesuruh kita, bukan representasi kita. Apalagi mereka klaim kami mewakili kedutaan rakyat. Ngehek lo. Kedaulatan rakyat itu nggak pernah diserahkan pada anggota DPR. Karena kedaulatan itu final milik rakyat, nggak mungkin diserahkan. Kalau Anda jadi presiden Pak Rocky, apa yang pertama kali dilakukan saat menjabat? Membubarkan DPR. Ya karena produknya buruk semua kan. Kalau DPR dibubarkan terus mekanisme representasi gimana, Mas Rocky? Ya, STM bisa ambil alih. Posisi-posisi itu BEM bisa ambil alih itu. Gitu ya. Kali ini setuju banget dengan pernyataan Bung Rocky Gerung. Mental orang tertolol sedunia. Catat nih, orang yang cuman mental bilang bubarin DPR, itulah orang tolol sedunia. Syar, kalau orang udah muak terus bilang bubarin DPR, itu bukan tolol namanya. Itu ekspresi kekecewaan. Sama kayak ekspresi lu sekarang, kecewa sama masyarakat karena dikritik kan? Berujung kata-kata yang berlebihan. Orang tolol sedunia. Sebagai wakil rakyat lu pantes ngomong kayak gitu. Mewakili kerja-kerja masyarakat yang mumpuni untuk teman-teman masyarakat. Nih ngomongin kerjaan sekarang ya, Syar. Oke, kita bridging nih. Pekerjaan Syaroni selama menjadi anggota DPR. Syaroni tuh kelihatan itu cuman di tahun 2023 sama 2025. Padahal menjabatnya berapa tahun loh? Di tahun 2023 dulu aja ya.
Gue lihat tuh dia ada 3 di situ yang di notice ya. Itu dia komentarin tentang ketua KPK, terus postingan IG soal narkoba di Jawa Timur, terus tanggapan tersangka istri Bupati Kapuas. Sedangkan di tahun 2025 cuma 2 kali nih dia kelihatan, kasus ART sama kritik terhadap DPR. Itu tadi tuh yang dia ngatain kita tolol. Jadi kerennya Syaroni di DPR ini apa? Banyaknya ya cuman komentar doang tentang kasus hukum, kayak melibatkan KPK, PN, Polri, dan lain-lain. Omon-omon. Kayak minta polisi bertindak tegas, bertindak cepat, minta reformasi, minta transparansi. Padahal kalau cuman komentar-komentar kayak begitu doang, netizen juga bisa, ngapain butuh DPR? Jadi apa bedanya DPR sama warganet? DPR itu dibayar rakyat dengan gaji yang fantastis. Tapi kalau kerjanya cuma bikin statement doang di media, marah-marah ke rakyat sama pamer kekayaan kayak lo, itu semua bisa dilakukan sama orang biasa tanpa memerlukan APBN. Harusnya DPR itu bisa bikin undang-undang yang konkret, transparansi anggaran, pemberantasan korupsi, ya dan yang lain-lain lah. Tapi faktanya Syaroni kan cuma bisa muncul di publik dengan statement-statement dan komentar-komentar yang kayak warganet. Jadi Syar, sebelum lu ngomong rakyat yang sudah muak dengan DPR itu tolol, coba lu ngaca dulu deh, apa sih yang udah lu perbuat untuk rakyat? Sampai rakyat semuak itu sama DPR dan minta DPR untuk bubar. Kesimpulannya, kalau DPR emang sebegitu bergunanya untuk rakyat nggak bakalan mungkin minta DPR untuk bubar. Paham ya sekarang, Syar? Dan ini sampai-sampai Bu Widya juga gerah ya melihat sepak terjang anggota DPR kita, dan beliau juga sampai angkat bicara terkait anggota DPR yang saat ini lagi kecaman publik. Kira-kira Sahroni, Eko, terus Uya-Kuya ya. Saya mudah-mudahan ya nyampe ke telinga mereka. Kenapa? Saya cuma tanya, apa ngalir ke komisi 6, komisi 3, komisi 7, komisi 9 itu bansos? 200 triliun bro, baru dikembaliin 20 triliun, 180 triliun kemana lagi? Coba khususnya buat siapa namanya, Eko Patrio, Uya-Kuya, Sahroni, dan yang lainnya, itu buka suara ya. Siapa ini? Nah, thank you gabungannya. Nah, terus ini buka suara di komisi 3 kek, di komisi 4 kek, 5, 6, 7, 10 buka gini bro, buka data fiktif. Sahroni menyebut kita ini orang tolol sedunia jika menginginkan minta DPR dibubarkan. Ini tantangan buat rakyat Indonesia. Ini kita ditantang oleh Sahroni, seluruh rakyat Indonesia. Jangan bikin malu. Mulut Sahroni ini harus diladeni. Beneran. Itu mulut suara yang memuakkan, menjijikkan bagi wakil rakyat. Kita harus meladeni tantangan Sahroni. Malu kita disebut tolol. Siapa yang tolol sebenarnya? Mulai nantangin nih orang sama rakyat Indonesia, sampai-sampai ngatain rakyatnya tolol. Catat tuh, orang yang cuma mental bilang bubarin DPR, itulah orang tolol semua. Padahal yang lebih tolol itu adalah para anggota DPR. Kalian pikir Indonesia tanpa DPR akan hancur? Enggak. Indonesia tanpa DPR pun akan baik-baik saja. Tapi kalian tanpa adanya rakyat Indonesia, kalianlah yang tidak baik-baik saja. Karena kalian adalah beban negara. Rakyat tidak pernah bergantung sama negara, tapi kalian yang bergantung sama rakyat. Salam akal sehat. Wakil Ketua Komisi 3 DPR Ahmad Syaroni bilang orang yang serukan bubarkan DPR itu orang tolol sedunia. Kalian harus lihat ini. Apakah dengan bubarkan DPR memang meyakinkan masyarakat bisa menjalani proses pemerintahan sekarang ini? Belum tentu. Belum tentu, berarti masih bisa dicoba dong. Maka jangan menyampaikan hal-hal seenak kalau bubarin DPR. Itu ngapain polisinya senyum-senyum tuh? Bahagia kali kau. Kita boleh dikritik. Mau bilangin anjing babi bangsat gak apa-apa. Anjing bangsat. Silahkan kritik, mau ngapain aja boleh.
Tapi jangan mencaci maki berlebihan. Jangan mencaci berlebihan. Gaji lu tuh berlebihan. Nah boleh kan tadi kan? Beras 12 juta. Bang. Mental manusia yang begitu adalah mental orang tertolong sedunia. Ada wakil rakyat yang ngomongnya seperti ini ya, menghina rakyatnya sendiri. Nah, dan ini sudah masuk ke ranah pelecehan dan penghinaan. Guys, kalian udah lihat belum? Bapak Syahroni DPR ya, beliau orang yang minta DPR dibubarkan adalah orang paling dodol sedunia. Pak, ya, kita di sini sebagai rakyat Indonesia, kalau memang tidak kayak gini kondisinya, tidak sejahtera, nggak mungkin juga ada masyarakat demo sama mahasiswa, karena ada ketidakcocokan, ya. Lagian juga gaji 3 juta sehari, gaji apa? Orang pengen jadi DPR semua. Kita mah boro-boro, sebulan 3 juta, belum lagi biaya hidup, belum lagi pajak. Nyari kerja susah. Giliran udah dapat kerja dipotong pajak. Kita nganggur, ada nggak pemerintah yang peduli? Tidak ada, Pak. Kita di sini juga masyarakat, ya. Kita juga berhak memberikan solusi. DPR itu kan Dewan Perwakilan Rakyat. Memang kalian dengarlah ucapan kami, apa keluh kesah masyarakat. Tapi cuma sebatas didengar aja, tapi tidak dilaksanakan. Jadi minta tolong sekali lagi, ya, bukan kita di sini asal-asalan aja buat kayak gitu, ada huru-hara, bukan, karena ada sebab. Ya, belum lagi tunjangan, belum, bayangin aja 3 juta kali 30 hari udah sekian 100 juta gaji sebulan, belum lagi tunjangan, fasilitasnya mewah-mewah. Kayak kerja bener aja di kantor. Sok sibuk di kantor. Memang pemerintah aduh nggak tahu lagi dah, terlalu rakus dah. Korup di mana-mana. Beras dikorup, susu balita dikorup. Semua dikorup. Gimana? Seperti inikah yang namanya wakil rakyat? Ini benar-benar sangat tidak mewakili rakyat ya. Ini bukan wakil rakyat, tetapi menyakiti hati rakyat dengan celotehannya ini. Nah, teman-teman, itu tadi ya, barusan kita saksikan bersama-sama. Ahmad Syahroni, Bapak Dewan 1 ini orang paling pintar sedunia. Dan gimana menurut tanggapan kalian? Satu kata dong buat si Bapak Dewan 1 ini, si paling pintar. Masa seorang wakil rakyat kok sampai segitunya ya mengeluarkan statement yang sudah sangat-sangat melecehkan dan sangat-sangat menghina rakyatnya. Inikah wajah DPR RI kita yang katanya wakil rakyat tempat sangat buruk. Dan jangan lupa satu kata dong buat Bapak Dewan 1 ini, si paling pintar sedunia ini. Oke, teman-teman, mungkin sampai di sini dulu video kali ini, dan terima kasih sudah menonton. Sampai jumpa lagi di video-video terbaru lainnya di Louis C. Reaction. Oke, akhir kata, see you next video. Bye bye.